Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sabdo Sorebowo, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mereview laporan kegiatan media pembelajaran dari kelompok 2, yaitu dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun submaterinya, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran. Lalu ada tujuan pembelajarannya, itu yang pertama, siswa mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman dan pengalaman ajaran-ajaran Islam. Ini dari aspek afektif. Lalu ada yang kedua, siswa dapat memahami dan meyakini konsep-konsep dasar akidah Islam. Salah satunya yaitu rukun iman, dan ini aspek kognitif. Lalu ada media atau aplikasi yang digunakan, itu yang pertama ada PowerPoint. Dengan alasan yaitu pemilihan desain karena cukup bervariasi, PPT juga dapat menyediakan banyak fitur, bukan hanya bentuk gambar dan warna, tapi juga fitur audio, visual audio, dan PPT juga bisa memudahkan mengingat poin-poin penting dari materi tersebut. Lalu ada keunggulan dari PPT, memungkinkan memudahkan guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Lalu ada kelemahannya, yaitu yang pertama ketergantungan pada listrik terutama, terus biaya perangkat. Yang ketiga ada keterampilan desain yang diperlukan dan waktu persiapan yang dibutuhkan. Lalu ada yang kedua yaitu mind mapping. Alasannya itu karena warnanya cukup berwarna yang dapat membuat visual dari mind mapping itu menarik, sehingga insya Allah itu dapat membantu fokus peserta didik dalam membaca materi di mind mapping. Selain dari warna juga ada juga dari mappingnya itu sendiri, desain sedemikian sederhana dengan memasukkan poin-poin penting dari materinya, sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang akan disampaikan. Lalu ada keunggulannya, yaitu membantu siswa untuk membuat visualisasi konsep dan hubungan antar informasi. Lalu ada kelemahannya, yaitu waktu dan upaya yang dibutuhkan, keterlibatan siswa, variasi dalam mind mapping siswa. Lalu metode belajar yang digunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Lalu sumber belajarnya itu ada buku paket, yang kedua ada internet. Dan langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan awal dengan guru membuka pembelajaran dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Lalu ada kegiatan inti, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan terlebih dahulu untuk memusatkan perhatian pada topik iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kegiatan penutup, yaitu bersama-sama membuat kesimpulan atau ringkasan hasil belajar selama sehari. Dan terakhir yaitu ada evaluasi. Yang aspek kognitifnya yaitu pendidik atau guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk melihat pemahamannya terhadap materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada afektif, guru meminta peserta didik untuk menyebutkan hikmah-hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada psikomotorik, guru meminta peserta didik untuk menerapkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.